kayak siapa? Kalau udah tua kayak gimana sih anak-anak semuanya? Kayak kakek. Opa oma ya. Ya. Halo Miss. Ya, halo. Karena bisa dengar suara saya ya sekarang ya. Boleh. Bisa. Maaf ya, dari tadi mic saya bermasalah nih anak-anak ya, jadi gak bisa temanin Miss Diana dari awal. Maaf ya. Gak apa-apa. Biasa kalau kendala internet ataupun mikrofon ya. Tapi kita tetap ikutin kegiatannya dari awal sampai nanti. Oke anak-anak. Siap ya di tempat ya, dengerin cerita-ceritanya selanjutnya. Oke. Apa nih kegiatan selanjutnya ya Miss Bell? Oke anak-anak, tadi kan udah dimulai sama Ibu Astu doa pagi ya, diawali dengan doa pagi. Selanjutnya akan ada sambutan nih dari kepala sekolah, tapi akan diwakili oleh Ibu Ina karena Ibu kepala sekolah kita sedang kurang sehat. Jadi didoain biar cepat sehat ya anak-anak ya. Oke, silakan Ibu Ina. Oke, terima kasih Miss Belly, Miss Diana, Bapak Ibu, anak-anak, para orang tua murid, selamat pagi. Terima kasih kita bisa bergabung bersama pada acara HUT Ricci. Kata Miss Diana, celebration nih kita bergembira, kita berbahagia hari ini karena Ricci berulang tahun. Nah, anak-anak, hari ini betul, Ricci berulang tahun ke-65 tahun. Tapi bukan berarti Ricci seperti kakek-kakek yang nggak bisa jalan, yang harus di kursi roda atau di tempat tidur, tidak. Ya, 65 tahun Ricci, usia semakin bertambah, tapi Ricci semakin hebat, semakin jaya, semakin berkembang. Ya, anak-anak ya. Ya, jadi berbahagialah kita boleh sekolah di sekolah Ricci, karena sekolah Ricci memberikan pelayanan yang terbaik buat anak-anak semuanya. Ya, jadi hari ini anak-anak terima kasih kepada Mami Papi yang mempercayakan putra-putrinya untuk bersama-sama dengan Bapak Ibu Guru ya dibimbing bersama di sekolah Ricci, khususnya di SD Ricci ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang selalu dengan semangat, selalu melayani siswa-siswi dengan sepenuh hati. Terima kasih juga untuk Yayasan Ricci yang juga selalu memberikan, memfasilitasi seluruh kegiatan-kegiatan di Ricci. Anak-anak, walaupun kita masih online, belajar masih online, tetapi semangat belajar tidak boleh kendor. Ya, kita harus tetap semangat, kita harus tetap maju, ya. Dan jangan lupa anak-anak, di situasi seperti ini kita harus banyak berdoa. Ya, jangan lupa patuhi protokol kesehatan, anak-anak menjaga kesehatan. Kalau ibu sih mintanya kalian tidak usah keluar rumah dulu, ya bertahan di rumah, ya kita berdoa. Mohon kepada Tuhan, semoga pandemi ini segera berakhir, ya. Berdoa juga untuk semua orang-orang yang sakit, semoga Tuhan berikan kesembuhan, khususnya untuk Ibu Lita, Ibu Tiwi, ya saudara-saudara kita, keluarga kita yang sakit. Dan terutama kita berdoa kepada Tuhan, kita sehat semuanya. Ya, kita sehat semuanya. Kita minta Tuhan lindungi, bentengi kita supaya kita selalu sehat. Ya anak-anak ya. Terima kasih Mami Papi yang hari ini juga bergabung mendampingi anak-anak. Terima kasih Bapak Ibu Guru yang sudah mempersiapkan acara ini. Semoga acara ini berjalan dengan baik dan bagus pada akhir nanti. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu, anak-anak, para orang tua murid. Selamat berpesta merayakan ulang tahun Ricci. Terima kasih Miss Diana, terima kasih Miss Berry. Tuhan berkati kita semua. Amin. 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 Terima kasih Ibu Ina. Terima kasih Ibu Ina. Sambutannya menguatkan kita ya, dan juga Betul, Miss, betul.
Benar banget. Usia Ya. 65 tahun memang kalau buat orang kita buat manusia buat kayak opa oma. Tapi untuk eh seperti sekolah pastinya seperti kayak kamu dari TK lalu SD. Nah, dari yang nggak bisa jadi pinter kan? Naik lagi sekolahnya naik kelas 4 naik kelas 5. Nah, semakin pinter semakin hebat. Nah, benar banget kata Bina. Sekolah Ricci sudah semakin bertambah umurnya dan tentunya semakin tahun semakin hebat, semakin baik pelayanannya dan eh, anak-anak semuanya Makin pasti sukses ya, Miss. ya semakin senang sekolah di Ricci dan semakin banyak murid-muridnya nantinya. Amin. Oke, Miss Belly, Amin. anak-anak semuanya dan Bapak Ibu guru. Selanjutnya eh selanjutnya setelah mendengar makin senang sekolah di Ricci dan Mami Papi juga melihat perkembangan sekolah Ricci setiap tahunnya semakin membaik. Oke. Selanjutnya kita mau tadi Miss Diana mau kasih kenalin nih ada Koko dan Cici yang dulu memang sekolahnya di SD Ricci. Nah, Siapa ya? Nah, sekarang mereka sudah nggak di SD Ricci lagi, sudah selesai sekolahnya, udah kuliah, bahkan udah kita dengerin aja deh nanti ceritanya tentang alumni SD Ricci. Alumni ya. Alumni. Jadi kalau yang udah selesai dari menyelesaikan sekolahnya kita sebut dengan alumni ya. Alumni ya, betul. Ada dua alumni yang akan kita dengarkan ceritanya. Yang pertama Koko Renal Setiawan, yang kedua yang kedua Cici Elizabeth Ardiastuti. Halo Lisa, kalau nickname-nya Lisa. Lisa yang Miss ya? Iya, Lisa. Diana dulu ngajar Lisa waktu dia di SD. Hai. Halo Miss Diana, Miss Belly, selamat pagi. Halo. Oke. Kita pertama mau dengerin cerita dari Koko dulu ya, Koko Rena. Oke, anak-anak, apakah sudah siap untuk mendengarkan cerita dari Koko dan Cici? Iya. Karena inspirasi Anak-anak mute ya. Ya, boleh. Di mute lagi. Oke, jadi biar dengar ceritanya Koko dan Cici biar kamu nanti inget. Oh, pengalaman Koko dan Cici bagus juga nih gitu ya. Oke, silakan Koko Renal. Halo, selamat pagi Ibu Ina, Miss Diana, Miss Belly, Ibu Nunik, Ibu Desi, serta Bapak Pagi, Ibu Koko. sekalian, serta adik-adik yang saya kasih, adik-adik dari SD Ricci. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya pada hari ini. Sangat senang bisa men-sharing sedikit mengenai pengalaman saya selama bersekolah di Yayasan Ricci. Dan saya akan men-sharing pengalaman saya menggunakan slide atau PowerPoint. Baik, terima kasih Ibu Nuning. Pertama-tama, perkenalkan nama saya adalah Renal Setiawan, umur saya 20 tahun, dan saya adalah alumni dari Ricci tahun 2018. Pada saat ini saya merupakan mahasiswa dalam penjurusan bisnis perhotelan atau kuliner di salah satu universitas di Jakarta. Boleh di next, Ibu Nuning. Nah, pada hari ini aku akan sharing mengenai pengalaman sekolah aku di Ricci, tetapi aku akan lebih menekankan kepada pengalaman secara non-akademis. Karena kalau dari segi akademis kan sudah tidak perlu diragukan lagi bahwa kualitas pengajaran di Ricci sudah tidak perlu diragukan. Karena sekolah di Ricci pun juga sudah terakreditasi ya Bu ya. Dan juga Ricci selalu memberikan pelayanan-pelayanan yang luar biasa serta memfasilitasi anak-anak dengan ekstrakurikuler, kegiatan-kegiatan yang sangat banyak guna mengembangkan potensi dari siswa-siswi sekalian nih. Dan kalau aku lihat pun di SD Ricci juga sekarang sudah banyak banget nih perubahan dan pengembangan yang zaman dulu mungkin nggak ada. Sekarang lebih dikembangin lagi, lebih keren lagi gitu ya. Supaya anak-anak ini lebih bisa mengeksplor potensi mereka di SD Ricci ini. Nah, mungkin aku bakalan lebih sharing secara non-akademis aja selama aku mungkin di SMP dan SMA. Jadi aku itu pernah menjadi anggota dari OSIS. Mungkin kalau di SD Ricci itu
ada OSIS ya Bu ya. Mungkin ntar di SMP Yalah, kalau orang mereka yang masuk di SMA bisa join tuh adik-adik organisasi siswa intrasekolah atau OSIS. nanti Nah, dari OSIS sendiri itu adik-adik bisa belajar tuh gimana cara berorganisasi. Karena kalau dari OSIS itu kan udah ada tingkatannya, ada ketua, ada wakil OSIS, ada bendahara dan lain-lain. Karena kalau dari SD kan mungkin sekarang masih diurusi oleh Bapak Ibu guru sekalian nih tentang acara-acara seperti itu. Nah, aku pun juga pernah menjadi ketua dari ekstrakurikuler. Waktu itu ekstrakurikulernya teater di SMA Ricci. Aku juga pernah menjadi pimpinan produksi dalam suatu pementasan. Jadi aku membuat suatu pementasan, aku yang mengetuainya seperti itu. Aku juga aktif waktu itu mengikuti beberapa kepanitiaan seperti kayak kepanitiaan malam kesenian, kepanitiaan PMR, anggota PMR, paduan suara, ikut lomba. Waktu itu pernah lomba bisnis plan juga tentang masak-masak gitu di Atmajaya. Jadi intinya sekolah Ricci itu selalu memfasilitasi anak-anaknya buat mengembangkan potensi diri mereka seperti itu. Entah di SD, SMP, SMA. Jadi kalau ada lomba, pasti guru-guru senang banget tuh suruh anak-anak ikut biar mereka tuh tahu gimana caranya berlomba di luar bersama siswa-siswa lainnya gitu. Nah, boleh di next mungkin Ibu. Nah, mungkin ini aku sedikit cerita. Ini pengalaman aku selama di Teater Kasava di SMA Ricci. Jadi teater ini aku pernah menjadi ketuanya pada tahun 2017 sampai 2018 selama 1 tahun. Aku juga pernah menjadi pimpinan produksi dalam pementasan ini. Itu bisa dilihat mungkin foto-foto sedikit. Kita juga waktu itu bekerja sama dengan SD Ricci, dengan SMP Ricci. Jadi kita saling bekerja sama tuh dari SD sampai SMA dalam membuat suatu acara seperti itu. Jadi kita melibatkan adik-adik sekalian, adik-adik dari SMP juga seperti itu ya. Kita juga pernah mengadakan beberapa pementasan, belasan pementasan gitu ya selama aku 2 tahun di sana. Nah, di sini paling penting nih kita belajar berorganisasi dan bekerja sama di dalam tim. Karena kan kita nggak bisa bekerja sendirian ya adik-adik ya. Jadi mungkin nggak cuma di teater aja nih, mungkin kalau kalian ikut basket, ikut volley pun, kalian juga pasti kan bekerja dalam tim nih. Nggak mungkin kalian main sendirian dong. Nah, itu butuh komunikasi. Kalian butuh kerjasama nih antar satu sama lain seperti itu. Nah, di sini pun kita juga belajar nih berkomunikasi dengan tim kita, dengan guru-guru kita, dengan pelatih kita, dengan para musisi yang mainin musik, dan masih banyak lagi yang kita pelajari lewat ekstrakurikuler ini. Itu boleh di next Ibu. Nah, dalam mengadakan suatu pentas itu kan tentunya kita punya banyak kebutuhan ya adik-adik ya. Mungkin dari dana nih, karena pastinya kan perlu uang, perlu modal untuk mengadakan suatu acara. Nah, di sini kita belajar nih waktu aku di SMA gitu ya, aku belajar gimana sih caranya cari sponsor, cari orang yang mau ngebiayain, yang mau kasih duit gitu. Gimana caranya ngomong sama orang seperti itu. Kita juga belajar gimana caranya publikasi, gimana sih caranya menyampaikan acara-acara kita nih ke masyarakat. Mungkin lingkungannya nggak cuma SD Ricci aja nih, tapi kan kita juga mempromosikan kepada orang-orang di luar Ricci, seperti itu ya. Kita juga belajar nih gimana caranya bikin proposal. Mungkin nanti adik-adik bakal belajar di pelajaran bahasa Indonesia gitu ya, mungkin di SMP atau SMA. Tetapi ini kita membuat secara langsung, kita mengajukannya secara langsung nih, gimana sih cara ngajuin proposal, seperti itu ya. Kita juga belajar tentang sosial media. Mungkin adik-adik sekalian sekarang juga udah aktif sosial media kayaknya Bu ya, udah punya sosmed seperti itu. Terus kita dalam mengadakan suatu pementasan pastinya juga perlu baju, karena bajunya nggak mungkin dong kayak baju biasa gitu. Kita belajar tuh gimana caranya mengeksplor bajunya mau seperti apa, gimana buatnya, seperti itu ya. Kita juga belajar properti, perlengkapan, tentang tiket, gimana sih caranya kita menjual tiket supaya acara kita banyak yang nonton, seperti itu. Karena itu pun kita semua pelajarin nih, aku pelajarin dan teman-teman di ekstrakurikuler yang ada di SMA Ricci, salah satunya di teater ini. Dan menurut aku di teater ini kita belajar banyak banget nih, karena nggak cuma dari satu aspek aja, tapi banyak banget tuh adik-adik yang tadi aku udah jelasin, mulai dari
cari duitnya gimana, cara promoinnya gimana, seperti itu ya. Jadi kita bakalan belajar banyak banget yang mungkin ini nggak adik-adik dapetin di sekolah lain seperti itu, karena nggak setiap sekolah itu mempunyai ekstrakurikuler seperti ini gitu. Boleh di next Ibu? Nah, aku juga waktu itu aktif mengikuti ekstrakurikuler di PMR RICI. Waktu itu juga sama Ibu Lita nih. Ibu Lita dulu sebelum di SD pernah menjadi mentor di PMR RICI gitu ya. Di sini pun kita juga belajar banyak banget, dan ini merupakan salah satu ekskul yang aku rasa cukup sangat-sangat berguna sih. Karena kita kan belajar gimana cara penanganan orang ya. Jadi kalau di rumah amit-amit ada yang kenapa-kenapa, kita udah tahu nih harus ngapain, seperti itu ya. Nah, di sini pun kita juga punya seragamnya khusus, punya jaketnya khusus, pokoknya keren banget nih. Jadi kalau anak-anak sekolah lain tuh kalau lihat, keren banget tuh ada jaket khusus gitu ya, kalau dari Ricci itu biasanya gitu. Terus biasanya kita juga ada training camp, jadi ini kita kayak nginep 2-3 hari, kita belajar tuh gimana cara nolongin orang, cara bekerja di dalam tim, karena itu kan rame ya, bisa dilihat di fotonya tuh adik-adik itu serame itu tuh ya, dari SMA Ricci gitu. Terus kita juga ikut berbagai lomba dari PMR itu sendiri, dan lombanya nggak cuma nolongin orang doang, biasanya juga agak ada lomba poster, lomba gambar, seperti itu. Jadi adik-adik yang kalau suka banget gambar bisa juga tuh join gitu ya. Terus kita juga biasanya tiap tahun sebelum pandemi corona ini, kita biasanya adain donor darah biasanya dari PMR SMA Ricci bekerja sama dengan PMI atau Palang Merah Indonesia. Nah, terus kalau adik-adik pernah lihat di SMA Ricci kan banyak banget tuh tanaman-tanaman gitu ya. Nah, itu merupakan salah satu gerakan Go Green dari PMR Ricci biasanya. Dipelopori oleh Bu Lita juga tuh waktu itu. Kayak tanaman-tanaman hidroponik seperti itu. Nah, jadi dari PMR ini kita belajar nggak cuma nolongin orang, gimana caranya kita menyayangi lingkungan, melestarikan lingkungan lewat gerakan Go Green itu. Itu. Boleh di next, Ibu. Nah, mungkin yang terakhir itu aku bakal sharing sedikit mengenai paduan suara. Jadi paduan suara kita namanya juga Kita Pariwara Choir gitu ya, dari SMA Ricci. Dan ini juga udah lama banget nih, udah dari awal-awal Ricci juga sudah ada paduan suara ini gitu ya. Jadi dari paduan suara ini aku juga pernah ikut lomba-lomba paduan suara tingkat nasional waktu itu ya. Terus kita juga aktif ikut paduan suara gereja dari gereja Santa Maria de Fatima gitu. Kita juga aktif isi paduan suara pas Natal gitu, pas misa Natal atau misa mingguan seperti itu. Kita juga aktif ikut acara-acara pentas seperti malam kesenian atau mungkin pentas Natal di sekolah seperti itu, dan masih banyak lagi gitu. Nah, mungkin kegiatan aku saat ini kan aku sekarang masih mahasiswa ya. Aku masih kuliah, penjurusannya itu kulineri atau kuliner adik-adik sekalian. Jadi dari Ricci pun itu aku konsultasi banyak banget dengan guru-guru BK gitu, guru-guru BK dan guru-guru lainnya sebelum pergi ke kampus gitu. Aku mau kuliah di mana, mau jurusan apa, itu juga dibantu oleh guru-guru Ricci nih. Waktu itu ada Ibu Herni dari dan Pak Agung dari guru BK SMA. Jadi mungkin adik-adik nanti sekalian kalau udah SMA gitu ya, mau konsul, mau kuliah di mana, mau jurusan apa, bisa banget konsultasi dengan guru-guru bimbingan konseling gitu ya. Nah, dari situ pun pada saat pandemi kemarin aku juga menjual suatu produk di bidang kulineri yang bisa adik-adik lihat di foto kiri atas seperti itu. Boleh di next, Ibu. Nah, mungkin ini yang terakhir, mungkin sedikit tips aja buat adik-adik dari SD Ricci sekalian. Yang pertama, adik-adik itu harus mengetahui passion atau arah kalian mau ke arah mana nih, gitu ya. Jadi kan sekarang masih masa pandemi, kalian masih belajar online gitu di rumah. Jadi banyak banget waktu luang di rumah. Nah, waktu luang itu kalian bisa gunakan untuk mengeksplor gitu. Kalian mau arahnya kemana sih? Kalian di rumah itu bisa ngapain aja yang produktif seperti apa? Misalnya kalau kalian suka memasak, kalian bisa lihat-lihat nih, kan sekarang pasti udah pada bisa pakai internet ya Bu ya. Nah, bisa tuh lihat di YouTube gimana caranya masak-masak yang basic seperti itu. Atau mungkin kalian kalau suka gambar, mungkin bisa lihat nih tutorial menggambar apa seperti itu ya. Jadi tuh kalian dari kecil sebisa mungkin udah tahu nih passion kalian mau ke arah mana sih gitu.
Jadi ntar pas SMP, SMA lebih jelas lah, lebih gampang gitu ya mau ke arah mana seperti itu. Lalu yang kedua itu kalian harus aktif dalam kegiatan atau organisasi, tapi tidak melupakan akademisnya ibu pastinya. Akademis sangat penting, tapi juga aktif dalam kegiatan atau organisasi juga penting gitu ya, karena dari kegiatan ini kalian tuh bisa belajar gimana sih caranya bekerja sama dalam tim, gimana caranya bekerja sama dalam suatu organisasi gitu ya. Jadi gak cuma kalian belajar di kelas, tapi di luar kelas pun kalian belajar. Kalian bersosialisasi nih, ketemu teman-teman dari kelas-kelas lain, ketemu teman-teman dari mungkin kakak-kakak kelasnya ya Bu ya, atau adik-adik kelasnya gitu. Nah, yang terakhir itu kalian harus bangun relasi yang baik nih adik-adik. Jadi kalian harus punya citra diri yang baik. Kalian harus bangun image kalian tuh baik nih di mata orang lain gitu. Serta kalian harus menjaga relasi antara teman-teman, antara kakak kelas, dan pasti antar guru gitu ya. Harus yang baik juga nih. Karena kalian nggak pernah tahu nih, nanti kalian gede bakalan ketemu mereka lagi apa enggak. Karena pastinya nanti kalian bakalan saling berhubungan. Jadi misalnya aku dengan guru-guru aku yang dulu mungkin masih kontak-kontakan gitu ya. Misalnya contohnya kayak kemarin aku jualan, mereka masih beli jualan aku gitu ya. Kan itu berarti kita masih komunikasi dan menjalin relasi yang baik seperti itu. Karena kita nggak pernah tahu nih adik-adik, nanti adik-adik gede ketemunya siapa, bekerja sama siapa gitu. Karena pastinya nanti berguna nih relasi ini adik-adik gitu. Ya mungkin segitu aja sharing aku hari ini. Terima kasih semuanya atas pendengarannya. Sehat selalu dan stay safe dan tetap ikutin protokol kesehatan dan semoga Tuhan memberkati. Terima kasih Bu. Thank you Koko Renal, menginspirasi banget loh, khusus buat saya Miss Diana. Suka dengan cerita-ceritanya, pengalaman sekolah di sekolah itu ya. Oke, buat anak-anak semuanya, tadi mendengarkan cerita dari Koko Renal ya. Koko Renal itu mengikuti kegiatan-kegiatan di sekolah Ricci, kemudian aktif di kegiatan ekstrakurikuler. Apa gunanya? Untuk mengembangkan talenta kamu, kebiasaan kamu apa, atau hobi kamu, kemudian melatih kita dalam berorganisasi. Organisasi itu apa sih maksudnya? Ya jadi kita bagaimana kerja dalam tim atau di kelompok, kayak kerja kelompok gitu ya anak-anak ya. Jadi benar-benar mengeksplor kamu dari dalam. Nah, bagus banget Koko Renal. Keren loh ceritanya, aku suka. Nah, semoga anak-anak semuanya senang mendengarkan ceritanya dari Koko tadi. Jadi nanti kalau kamu ada kegiatan-kegiatan apa, ataupun ada nanti di SMP ataupun di SD atau di selanjutnya, ikut partisipasi, ikut berkegiatan. Supaya apa? Biar kamu tuh juga tahu bagaimana kerja dalam tim ataupun mengeksplor diri kamu. Benar ya Ko ya? The recording has stopped. Dan This juga meeting is being recorded. dan juga dari pengalamannya Koko Renal ini benar-benar menginspirasi. The recording has stopped. Dari Koko Renal sekolah di SMA Ricci, kemudian tadi sharing dengan guru BP-nya, aku harus gimana sekolahnya. Nah, itu juga pasti nanti anak-anak juga bisa This meeting is being recorded. dengerin cerita Koko. Oh nanti inget deh, oh dulu Koko cerita sharing nih sama guru BP. Nah itu juga boleh diingat juga. Kemudian tadi Koko juga punya dari sekolah SMA, lalu nanti dia ternyata punya passion. Oh dia Koko ternyata sukanya memasak ya. Dari kapan tuh Koko suka memasak? Mute your microphone, Rena. Oh iya, tadi kami Bu, sorry. Iya Bu. Dari kecil, dari SD atau dari kapan? Iya dari kecil sebenarnya, dari SD sebenarnya udah suka bantu ibu sih, itu bantu mama gitu ya. Tanpa disadari ternyata pas sudah besar timbul rasa ingin memasaknya lebih besar ya, sampai pas sempat dulu waktu mau kuliah bingung nggak kok aku harus pilih apa,
Nah, bingung banget tuh sebenarnya. Kan pastinya bingung ya adik-adik sekalian ya. Karena kan kuliah kan sebenarnya bisa bilang tidak main-main ya Bu ya. Iya, Karena benar. kalau dari SD pun kita bisa nanti SMP, SMA bisa nanti SMA. Tapi kalau kuliah kan udah tahap akhir nih. Yang ntar pastinya bakalan ke jenjang karir nih Bu. Mau kerja apa sih gitu segala macam ya. Nah, tapi itu dibantu banget tuh sama guru-guru dari SMA Ricci waktu itu, terutama dari guru-guru bimbingan konselingnya, guru-guru BP-nya gitu ya, mengarahkan harus kuliahnya di mana gitu, tentang hobi kita apa, seperti itu ya. Jadi sangat membantu ibu-ibu. Jadi sekarang Koko Renal ini sekolahnya kuliahnya tentang masak-masak kulineri, dan sekarang juga Koko punya usaha sendiri loh. Usahanya apa sih kok? Ya, waktu itu aku sempat jualan kue di awal-awal pandemi gitu ya, selama 1 tahun. Itu jualan brownies gitu Bu, di pastry seperti itu. Pastry gitu. Oh, keren banget. Thank you Koko Renal. Terima Udah kasih, menginspirasi Bu. banget. Anak-anak seru ya cerita dari Koko Renal ya. Oke. Selanjutnya kita langsung ke Cici yang satu lagi. Siapa Miss Belly? Yang selanjutnya adalah Cici Elizabeth, panggilannya Lisa ya. Ya Miss ya. Iya, halo. Udah ada Lisa. belum ya Cici Lisanya? Belum ya? Udah, Miss Sudah. Yeli. Selamat Oke. pagi, Miss Pagi, Yana. Aduh, senang banget hari ini bisa gabung. Selamat pagi, Bu Ina, Miss Yana, jadi Bapak Ibu yang saya hormati. Selamat pagi ya adik-adik semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya di masa pandemi ini. Seneng banget hari ini rasanya bisa gabung lagi di keluarga besar SD Ricci. Jadi teringat masa-masa menyenangkan dulu sekolah di SD Ricci. Perkenalan dulu singkat mungkin sebelumnya, saya Lisa. Saya dulu SD di SD Ricci tentunya, kemudian melanjutkan sekolah di SMP Ricci lagi, kemudian untuk SMA saya sekolah di SMA Negeri 13, lalu puji Tuhan saya kuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, kemudian saat ini saya bekerja di Kementerian Perdagangan. Nah, mungkin bisa share PPT singkat. Nah, untuk latar belakang, saya ini anak pertama dari 3 bersaudara. Nah, saya dan adik-adik ini semuanya sekolahnya di SD Ricci, dari SD Ricci dan SMP Ricci. Nah, saya masuk SD Ricci itu tahun 2000, dan lulusnya tahun 2006, jadi udah lama banget ya adik-adik. Tapi ternyata 6 tahun saya sekolah di SD Ricci itu ternyata waktu yang singkat. 6 tahun itu kan mungkin kedengarannya lama, tapi karena sekolahnya menyenangkan dan asik, jadi tidak terasa 6 tahun. Nah, dulu kenapa sih saya pilihnya di SD Ricci? Kebetulan kalau misalnya, mungkin kalau adik-adik udah mungkin dipilihin kali ya sekolahnya sama mami papi. Kalau saya dulu sempet ditanyain nih sama mama saya. Jadi saya kebetulan tuh rumah saya di Bekasi. Bayangkan nih, rumah saya di Bekasi, terus Ricci kan di Jakarta Barat. Jadi saya sekolah jauh dari Bekasi ke Jakarta Barat tiap hari, tapi saya senang sekolah di Ricci, nggak berasa. Kenapa? Nah, dulu kenapa nih saya pilih di Ricci? Dulu tuh mama saya tuh sempat pilihin beberapa sekolah Katolik di dekat rumah saya, termasuk mama saya guru di SMP Ricci. Nah, terus salah satu pilihan sekolahnya, Mbak mau nggak sekolah di SD Ricci? Jauh sih, cuman coba dulu aja main-main ngeliat sekolahnya. Nah, terus aku main kan ke SD Ricci. Nah, terus kenapa sampai akhirnya ya udah deh mah aku sekolah di SD Ricci aja, karena yang pertama dulu tuh aku sempet tuh lihat kelasnya kan dari luar, kok ternyata kelasnya ini ya lucu ya, di dalamnya itu kayak banyak prakarya warna-warni, terus banyak gambar-gambar, kok kayaknya kelasnya asik ya, seru, banyak tempelan-tempelannya berwarna-warni. Nah, itu tuh yang pertama, wah kayaknya nanti kalau aku sekolah di sini bikin banyak prakarya, bikin banyak hal-hal menarik, kayaknya sekolahnya terasa menyenangkan dan tidak membosankan deh. Terus kedua, waktu itu
aku ketemu sama kepala sekolahnya waktu itu, sama Pak Idris. Nah, Pak Idris itu baik banget dan ramah banget. Jadi waktu itu udah waktu itu kepala sekolahnya baik, ramah, selalu menyapa anak kecil. Kemudian ruang kelasnya juga menarik. Wah, kenapa enggak nih ya? Ya sudah deh, aku pilih sekolah Jaya. Jadi akhirnya aku pilih untuk sekolah di SD Ricci, walaupun jaraknya jauh banget. Kayak aku harus bangun pagi tiap hari, bangun jam 5, terus aku ke sekolah hampir 1,5 jam untuk sampai sekolah sendiri. Tapi kemudian setelah 6 tahun bahkan sekarang, aku rasa aku nggak salah pilih di SD Ricci, karena sedikit banyak apa yang aku dapat di SD Ricci ini membentuk karakter aku yang sekarang, kepribadian aku. Dan 6 tahun itu tidak berasa banget perjalanannya, karena banyak banget hal-hal menarik yang aku dapatkan di SD Ricci. Boleh di next dua slide berikutnya. Nah, hal-hal berkesan apa sih yang selama aku dapat di sekolah Ricci? Yang pertama, kegiatan belajar mengajar itu menyenangkan banget. Mungkin di sini adik-adik semua udah merasakan kali bagaimana sih diajar oleh bapak ibu guru, bagaimana sih menyenangkannya belajar di sekolah Ricci. Banyak banget loh variasi dalam metode pembelajarannya. Kita jadi semangat untuk belajar hal baru setiap hari. Contoh, membuat prakarya. Banyak banget kan kita disuruh buat prakarya, tapi itu membantu kita meningkatkan kreativitas kita. Nah, kemudian karena metode belajarnya banyak, jadi kita tidak pernah bosan untuk belajar tiap hari. Terus dulu tuh aku inget banget waktu kelas 4 SD, aku diajarin sama Bu Maria Boreti. Selamat pagi Bu. Nah, dulu tuh belajar organ tubuh, belajar sendi-sendi nih buat adik-adik yang kelas 4 SD. Nah, kan itu sebenarnya susah ya, tapi belajarnya tuh jadi menyenangkan, karena dulu tuh kita tuh disuruh buat kayak bonekanya tuh digambarin organ tubuh, digambarin tulangnya apa, terus bisa digoyang-goyangin. Terus itu dulu tuh ada lombanya antar kelas gitu, jadi kelas 4A, 4B, 4C, 4D itu dulu ada. Jadi sambil buat prakarya, sambil belajar tentang sendi-sendi, tentang tulang, tentang organ tubuh lainnya. Jadi gak berasa ternyata kita belajar deh. Nah, terus belajar musik, belajar olahraga tuh menyenangkan banget. Terus kalau dulu untungnya nggak pandemi ya, kalau dulu kita juga disuruh kerja banyak tuh, kerja kelompok buat mading atau buat presentasi di karton Manila dulu, di karton Manila. Kalau dulu kan belum ada nih PPT kayak sekarang. Nah, jadi kegiatan belajar mengajarnya aja tuh menyenangkan banget, nggak berasa kan kalau kita tuh lagi belajar. Terus yang kedua, guru-guru di Ricci itu sangat perhatian dan baik dan disiplin. Nah, ini tuh yang aku rasain adalah dengan guru-guru yang bapak ibu guru yang baik dan disiplin, ini membentuk karakter aku yang sekarang yang lebih bertanggung jawab, yang selalu disiplin dan dalam melakukan sesuatu. Nah, ini tuh sangat membantu aku sekarang. Nah, kemudian yang hal berkesan lainnya adalah ini kegiatan luar sekolah yang seru. Kalau dulu tuh aku ingat banget, setiap tahun tuh ada karya wisata. Jadi setiap dari kelas 1 kelas 6 tuh pasti ada karya wisata, dan itu tuh jelas membawa pengalaman sendiri. Selain kita lebih bonding dengan teman-teman kita, belajar hal-hal lain di luar kelas. Itu salah satu kegiatan yang paling dinanti. Nah, mungkin sayang banget, mungkin sekarang karena lagi pandemi gini, mungkin adik-adik belum bisa merasakannya, tapi nanti pasti akan mungkin dikompensasi dengan hal yang lain. Nah, kegiatan luar sekolah ini sangat dulu tuh sering pergi ke taman mini, terus pergi ke taman mini, lalu kelas 6 itu kalau nggak salah ada outbound. Nah, itu tuh kayak seru banget dan pasti jadi kayak cerita yang akan terus diomongin sama teman-teman sekelas. Nah, selanjutnya
hal berkesan lainnya itu banyak banget nih, ekstra di Ricci tuh banyak banget. Nah, kalau dulu tuh mungkin sampai sekarang juga ada ekstranya, ada olahraga. Kalau olahraga itu kan seperti yang teman-teman adik-adik udah tahu, ada basket, ada volley, ada futsal. Nah, sama tadi kayak yang Korena tuh bilang, pesan aku coba aja ikut semua kegiatan ekstra ini, cobain satu-satu. Nah, kita nggak akan pernah tahu kita tertarik yang mana kalau kita nggak pernah nyoba. Dan penting banget untuk pernah untuk pernah mencoba berbagai kegiatan ataupun berbagai hal yang SD Ricci tawarkan untuk adik-adik, karena itu bisa mengembangkan bakat kita, ataupun kita malah jadi menemukan, oh ternyata aku nih main basket oke loh. Nah, kita kan nggak tahu tuh, kita nggak akan tahu kalau kita tuh jago di mana kalau kita tidak pernah mencoba. Jadi kegiatan ekstrakurikuler yang disediakan oleh Ricci ini, SD Ricci, sangat baik adanya jikalau adik-adik mencoba, ikutin aja semuanya, cobain aja semuanya. Nah, kemudian kegiatan hal berkesan lainnya adalah seingat aku di Ricci itu ya, jadi selain bapak ibu guru yang tentunya baik dan memberikan contoh yang baik, disiplin, mengajarkan hal baik, staf pendukung di sini tuh maksudnya dulu seingat aku di Ricci itu ada dokter gigi, kemudian dokter gigi, ada satpamnya, bahkan terus ibu kantinnya. Terus dulu kalau dulu kita masih bisa kita ketemu Romo. Nah, semuanya itu tuh semua bapak ibu ini sangat baik dan sangat ramah. Kalau rata-rata anak kecil takut ke dokter gigi, aku nggak takut ke dokter gigi karena dokter giginya baik, dokter giginya ramah. Kemudian satpamnya juga selalu nemenin tuh di sekolah. Kemudian romonya juga selalu menyapa, selalu ingat. Dan jadi lingkungan di situ, lingkungan sekolahnya, lingkungan pendukung sekolahnya itu sangat membuat aku merasa nyaman dan aman selama bersekolah. Kemudian yang terakhir di Ricci itu banyak kegiatan menarik lainnya, misalnya lomba-lomba. Nah, lomba-lomba tuh dulu tuh aku inget banget ada lomba bercerita antar kelas. Nah, dulu tuh aku ikut. Nah, ini tuh bisa kalau misalnya ada kesempatan ada lomba-lomba kayak gitu antar kelas, entah itu lomba bercerita, mewarnai, menggambar. Nah, adik-adik kalau bisa ikut. Kenapa? Karena ini bisa membantu adik-adik untuk lebih meningkatkan kreativitas, selalu percaya diri, meningkatkan latihan komunikasi. Ikutin semua yang kegiatan yang ada di SD Ricci. Nah, terus waktu itu juga aku sempat ikut lomba bikin gua Maria di SD Ricci. Nah, ketemu teman-teman dari sekolah lain. Nah, itu juga bagus banget untuk meningkatkan rasa kompetitivitas kita dengan orang lain. Kemudian dulu ingat banget ada di SD Ricci sebelum masa pandemi juga sampai sekarang ada acara makan bersama di kelas. Nah, itu menyenangkan banget ngeliat kita makan bareng teman-teman di kelas kan. Terus misalnya makan kelompok, kita misalnya bawa lauk, teman kita ada yang bawa sayur, kita jadi mengenal berbagai jenis makanan. Sembari itu kita juga belajar untuk makan makanan yang sehat. Nah, kemudian ada retret. Nah, buat adik-adik kami kelas 6 biasanya kan ada retret. Nah, itu sangat kegiatannya sangat menarik dan menyenangkan. Nah, mungkin itu aja bagi aku selama bersekolah di SD Ricci. SD Ricci itu memberikan lingkungan bersekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan untuk aku belajar. Selain itu, apa yang aku dapat di SD Ricci ini sangat membantu aku untuk mengembangkan diri aku nih di tingkat pendidikan yang lanjut, di tingkat SMP, SMA, kuliah, bahkan sampai sekarang. Nah, dan dari SD Ricci juga sejak dini tuh aku belajar untuk lebih bertanggung jawab, tidak cepat putus asa, lebih disiplin, dan lebih kreatif. Nah, jadi banyak banget hal-hal baik yang aku dapat setelah lulus di SD Ricci, dan aku harap teman-teman pasti juga nantinya akan mendapatkan hal ini. Teman-teman akan mendapatkan karakter yang baik, teman-teman bisa akan menghormati sesama,
Terus teman-teman juga akan lebih kreatif dan banyak mencoba hal-hal baru. Nah, pesan aku buat adik-adik di SD Ricci, tetap semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di SD Ricci di masa pandemi ini. Memang tidak mudah dan banyak sekali tantangan yang dihadapi. Bahkan menurut saya jauh lebih berat sekarang di masa sekolah di masa pandemi ini, karena tidak bertemu teman, tidak bertemu guru langsung, tapi adik-adik hebat banget bisa melewati ini semua. Dan saya yakin bahwa hal-hal yang terjadi sekarang ini tuh bukan tantangan, tapi bukan hambatan, tapi tantangan buat adik-adik supaya belajarnya lebih semangat. Nah, teman-teman hebat bisa melewati 1,5 tahun pandemi ini dengan menjadi lebih kreatif dan resilient dalam menghadapi tantangan. Nah, pesan aku terakhir, nikmati masa SD teman-teman, nikmati bermain, belajar, mencoba hal baru, ikut bagian aktif dan ikuti banyak kegiatan yang SD Ricci tawarkan untuk teman-teman, karena percayalah itu pasti akan bermanfaat dan baik untuk teman-teman di kemudian hari. Itu aja mungkin dari aku. Semangat terus untuk adik-adik semua. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih Cici Lisa. Thank you ya, menginspirasi juga loh ceritanya. Pengalamannya banyak nih anak-anak semuanya dari Cici Lisa. Tadi Cici cerita tentang kegiatan di SD Ricci, lalu Cici juga rajin ikut kegiatan sama kayak Koko tadi ya. Kemudian cerita tentang sekolah Riccinya, kelasnya, menyenangkan selama belajar di sekolah Ricci, dan juga tentang guru-gurunya. Miss Diana bangga loh jadi guru Ricci. Halo Bapak Ibu Guru, semangat ya buat kita. Semangat ya. Terima kasih Cici Lisa sudah mau berbagi, sudah mau sharing sama anak-anak, dan semoga anak-anak bisa lebih semangat lagi ya Miss. Bisa lebih semangat lagi seperti Cici Lisa tuh, bayangin dari Bekasi itu ya ke Jakarta Barat ya. Perjuangan ya. Perjuangan banget. Nah, ya, anak-anak semoga lebih semangat lagi nih. Nah, seperti yang tadi diceritain sama Cici Lisa itu tentang bagaimana SD Ricci, bagaimana tentang guru-guru yang memberikan pendidikan karakter untuk anak-anak semuanya, membantu anak-anak untuk menjadi lebih disiplin, mandiri, bertanggung jawab, dan tentunya berkreasi dan mengeksplor dirinya. Nah, ya, betul. Oke, jadi kiranya tentunya pasti bangga ya menjadi murid SD Ricci ya, Cici ya, Cici ya. Bangga banget nih Diana, bangga banget. Nah, buat anak-anak semuanya patut berbangga karena kalian sudah berada di SD Ricci tentunya. Thank you. Oke, dan ingat ya pesan-pesan tadi dari Cici dan Koko, dari Koko Rena dan Cici Lisa. Pesannya itu selalu bersemangat bersekolah, lalu menikmati masa-masa di SD Ricci, di sekolah Ricci, kemudian eksplor diri kalian, ikutin kegiatan-kegiatan di SD Ricci, kemudian pokoknya yang seru-seru pasti ada di SD Ricci, yang bagus-bagus ada di SD Ricci. Thank you Koko, thank you Cici. Terima kasih. Sama-sama Miss Diana, Sehat selalu ya. Iya, Miss Diana, Miss Beli, Bapak Ibu Guru semoga sehat selalu. Amin. Iya. Oke. Wah, oke. Anak-anak tadi kita sudah mendengarkan nih sharing atau cerita dari Koko dan Cici. Nah, kemudian kita hari ini selanjutnya kita akan menonton video tentang apa, Miss Bel? Nah, selanjutnya kita akan menonton video tentang sekolah Ricci. Nah, anak-anak mungkin boleh minum dulu mungkin Miss ya. Boleh ya, mau minum boleh ya dulu sebelum kita setel videonya. Jadi videonya ini buat anak-anak yang kelas besar sudah tahu bagaimana tentang sekolah Ricci, tentang
SD Ricci. Nah, buat anak-anak yang baru nih, yang baru masuk Kelas 1 ya, kelas murid 1, baru ya. nah kita melihat nih videonya tentang sekolah Ricci. Oke, boleh sekarang anak-anak semuanya boleh siap-siap dulu, duduk yang yang Ya. asik, yang nyaman, lalu yang mau Yang minum nyaman, boleh betul. minum. Minum dulu, ayo yang masih minum boleh cepetan dikasih. Di video yang kita tonton tadi, anak-anak, nah oke, kita lanjut nonton videonya ya. PowerPoint, Miss. Oh, PowerPoint. Nah, sekolah Ricci itu didirikan oleh Pastor Matthias Leitenboer, SY, pada tahun 1956. Misdi, ke-mute, Misdi. Oke, ya Miss Dina ulang ya. Nah, buat sekolah Ricci itu adalah didirikan oleh Pastor Matthias Leitenboer, SY, pada tahun 96. Sebentar, Bu. Letak sekolahnya di samping Gereja Katolik Santa Maria de Fatima. Oh, jadi dia. Nah, ini pendirinya, yang mendirikan Pastor Matthias Leitenboer. Nah, kemudian apa Miss Bell ini? Pada awalnya, selanjutnya adalah nih, sekolah Ricci didirikan oleh Pastor Matthias tadi itu ya. Kemudian pada awalnya sekolah Ricci bergabung dengan perkumpulan Strada ya. Jadi awalnya bergabung dengan perkumpulan Strada ya anak-anak ya. Next slide mungkin Bu. sudah Miss? Oke, selanjutnya nama Ricci itu diambil dari nama Matteo Ricci ya. Tuh ada tahunnya sekitar 1552, meninggalnya 1610. Yaitu pastor asing tuh, pastor orang luar yang pertama yang berhasil dalam misi enkulturasi ke Tiongkok ya anak-anak ya, di Tiongkok waktu itu. Jadi nama Ricci itu diambil dari nama seorang tokoh ya anak-anak ya, nama sekolah Ricci. Kemudian di situ ada tahun 1968 ada Pastor Agustinus Han Liangqin dari pimpinan sekolah Strada Ricci membangun gedung TK Ricci. Tuh. Ya, tahun 1968. Kita belum lahir ya, Miss ya. Tuh ya anak-anak ya, gedung TK Ricci sudah ada. Wah, keren ya. Kemudian selanjutnya apa lagi ya? Oke, nah di situ anak-anak boleh lihat juga di layarnya ya sambil dibaca. Pada tanggal 14 Juli 1972 di bawah kepemimpinan Pastor Guido Olucci ya, XX, sekolah Ricci memisahkan diri dari Strada dan mendirikan Yayasan Ricci. Itu tahun 1972 ya. Sekolah Ricci pisah dari Strada ya. Kemudian kita lihat lagi Sekolah Ricci. Nah, sekolah Ricci yang pada masa awal bernama Strada Ricci gitu ya. Awalnya namanya Strada Ricci. Nah, kita sekarang itu mengenalnya dengan sekolah Ricci 1 yang terletak di mana tuh ada di situ ya, ada di Glodok, Taman Sari, Jakarta Barat. Dan sekolah Ricci 2 terletak di Bintaro, Tangerang. Nah, anak-anak, ini gedung SD Ricci 1 ya, ini dia gedungnya. Letaknya di samping gereja
Ini gedungnya letaknya di samping gereja Santa Maria de Fatima. Oke, ada 2 lantai ya, lantai dasar, lalu lantai dasar atau lantai 1, lalu lantai 2. Lantai 2 ya. Miss Dina. Kemudian oke, ini dia gedungnya. Oke. Nah, ini dia guru-guru hebat SD Ricci yang anak-anak sudah ketahui, dan ada juga yang sudah pensiun. Ini foto-foto lamanya ada guru-guru yang sudah pensiun, dan ada juga yang guru yang masih sampai sekarang. Ada Bu Desi. Iya, ada Bu Desi. Bu Desi. Lalu ini dia nih, foto lama juga ini. Ini tahunnya misalnya lupa. Ada yang guru sudah pensiun, ada yang sudah masih ada di Ricci, ada yang sudah pindah sekolah, atau ada yang sudah dipanggil Bapak di surga, ya. Kemudian, nah ini dia guru-guru milenial nih. Cantik-cantik kan? Wah, guru SD Ricci. Wow, keren nih warna-warni bajunya. Ini yang nyempil, ada yang ingat nih yang guru kelas besar nih, anak-anak kelas besar. Ini yang ada bapak guru nih, nyempil di sebelah kanan pojok nih. Ingat nggak siapa namanya tuh? Ada yang sudah keluar ini, pindah tugas karena menikah, lalu pindah ke sekolah lain. Dan ini juga guru-guru lama, Sylvie sudah pensiun, dan ini guru-guru yang masih ada nih, guru-guru milenial juga. Oke. Kemudian ini dia kegiatan celebration juga nih ya. Apa Miss Bell? Ini Chinese New Year ya, merayakan Imlek bersama. Nah, SD Ricci mengundang barongsai, dan anak-anak semuanya melihat atraksi barongsai, anak-anak TK dan SD Ricci. Nah, semuanya pada senang dan menikmati atraksi-atraksi dari barongsai ini. Nah, di foto Ibu Ina tuh ada tuh. Pastinya kalau kegiatan atraksi barongsai ini seru banget nih. Anak-anak antusias banget pengen lihat apa kegiatan selanjutnya. Nah, dan ini kegiatan musim hujan, musim panas, Miss. Oh, pelajaran ya Bu ya? Ya, musim hujan dan simulasi musim hujan. Simulasi. Nah, jadi simulasi musim hujan. Nah, kalau musim hujan itu kita harus menggunakan payung atau jas hujan. Nah, ini simulasi hujan. Dan pastinya banyak air dan basah. Pada happy. Kenapa happy? Karena main air, main hujan. Pasti senang ya. Kemudian ini adalah apa Bu Nuning? Logo ya? Apa? Ya, ini untuk mengingatkan kepada anak-anak, kepada kita untuk selalu melakukan hal sederhana ini, tetapi melatih kesopanan kita dan lain-lain. Nah, anak-anak boleh lihat nih, anak-anak semuanya. Satria Ricci. Nah, SD Ricci, Satria Ricci itu kebiasaannya apa aja nih yang harus kita ingat selalu? Ada banyak tuh, Miss. Misalkan ada ketuk, salam, terima kasih ya. Jadi kalau mau masuk ke ruangan, kita harus mengerti dulu. Ya. Lalu memberi salam.
Ya, Lalu ingat untuk mengucapkan terima kasih ucapkan terima kasih. jika mendapatkan sesuatu, kita juga ucapkan terima kasih. Kemudian yang ini sama ketuk salam ya. Oke, nah ini dia eh sekolah Ricci. Nah, gedung yang sekarang berwarna yang orange ini ya Miss ya. Warna apa ya Miss? Ya betul, warna orange kayaknya. Nah, ini yang Warna itu kesukaan ya. Bu Pauline ya. Nah, ini dia warna Oke. warna gedung SD Ricci nih anak-anak nih yang kelas 1. Orange. Ya, yang Nah, orange yang di ya. tengah-tengah ini gedung SD Ricci buat anak-anak kelas 1. ya. Betul. Iya, betul. Lalu yang pojok kiri itu TK. TK ya, Miss? Di TK. Ya, betul. Lalu yang Kiri pojok atas ya. ya, lalu yang sebelah kanan itu Ya. Oke manis. ada tampilan sekolah SMA ya, Miss ya. SMP dan SMA itu yang green yang warna hijau SMA. Lalu yang foto Iya. yang di bawah itu laboratorium atau apa ya? Ini anak-anak bisa lihat ada kolam renang di TK Ricci. Wah, yang Ada perpus ya, Miss ya. Ada perpustakaan. perpustakaan. Nah, di sekolah Ricci ruangan-ruangannya Banyak ya, Miss. banyak ya, sudah disiapkan dari ada perpustakaan, ruang UKS, lalu ada ruang musik, ada laboratorium, dan semuanya sudah disediakan dan lengkap di sekolah Ricci. Kolam renang aja ada di TK, Miss. Iya. Tuh anak-anak yang mau masuk ke TK tuh enak ya, Miss ya. Bisa berenang. Tapi karena pandemi sekarang jadi di rumah dulu ya anak-anak ya. Sudah Bu Nuni? Sudah. Oke, terima kasih Bu Nuni sudah dibantu untuk slide-nya. Nah, sudah selesai melihat videonya. Lalu, bentar. Kemudian Ada kuis, Miss. Ya, kita sudah mendengarkan sambutan dari Ibu Ina, lalu cerita dari Koko Renal dan Cici Lisa yang sangat menginspirasi biar kita lebih berkreasi, menikmati masa-masa di sekolah Ricci, kemudian menonton video tentang sekolah Ricci, dan kita sekarang waktunya mau apa ya Miss Belly? Wah, kita akan ada games nih, kuis ya. Oh, Anak-anak. Iya, sudah ada yang senang tuh Miss, sudah ada yang happy. Siapa yang sudah Iya. siap untuk kuis? Akan ada kuis anak-anak ya. Nah, kita tunjukkan dulu nih gimana nih, Miss, satuannya. Nah, boleh Miss Belly jelasin. Aku yang jelasin ya. Boleh, Miss. Oke. Jadi nanti Maaf Miss Diana, Miss iya Dewi. Ibu, Mungkin Koko dan Cici, Koko Rera dan Cici Lisa bukan mau mengusir kalau mereka ada kesibukan lain, boleh pamit, boleh undur diri dari Zoom ini. Bukan mengusir ya Cici, Koko, terima kasih banyak sudah mau bergabung memberikan motivasi buat kami semua. Pasti ada kesibukan lain, takutnya nanti mengganggu. Bisa dulu ya Bu. Ya, silakan Cici, Koko kalau mau meninggalkan Zoom. Terima kasih banyak. terima kasih Koko Renal dan Cici Lisa. Terima kasih. Jangan usir ya Cici. Anak jangan keluar dulu, anak-anak jangan keluar dulu ya. Tidak keluar ya. Anak-anak jangan keluar. Anak-anak jangan keluar dulu ya. Kita masih ada kuis ya. Kita masih ada kuis. Tadi mau ucapin
sama Koko Renal dan Cici Lisa saja, karena mereka ada kegiatan, ada pekerjaan lain, ada kegiatan lain yang harus dikerjakan. Nah, jadi kita akan melanjutkan kegiatan kita untuk kuis. Anak-anak sudah siap untuk kuisnya? Boleh di-mute lagi. 1, 2, 3. Yang nggak di-mute nanti nggak di. Kalau belum mute tidak dimulai ya anak-anak ya. Kalau tidak tertib tidak akan dimulai. Oke. Semangat untuk mengerjakan Sikapnya kuisnya. yang baik, ayo anak-anak. Nah, oke. Peraturannya untuk mengikuti kuis nih, dengerin ya anak-anak semuanya ya. Nah, nanti Miss Diana dan Miss Belly akan membacakan ada 10 pertanyaan. Nah, nanti jawabannya kamu tulis di kolom chat. Ya. Kamu tulis di kolom chat. Kemudian nanti yang dipilih